Semuanya, di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu pembelajaran sosial emosional, khususnya di topik 3, yaitu pada subtopik unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi di sana itu ada semacam tabel yang isinya itu kita disuruh mengamati terkait dengan perilaku negatif, kemudian perilaku positif terhadap siswa yang diamati sebelum intervensi dan setelah intervensi. Intervensi itu artinya sebelum diberikan perlakuan, kemudian setelah intervensi itu adalah setelah guru memberikan perlakuan, entah di bagian diferensiasi produk atau dalam pemberian media, kemudian perlakuan secara langsung kepada murid secara personal kayak gitu ya. Jadi di sini yang pertama adalah uraian terkait masalahnya dulu. Jadi saya temukan beberapa permasalahan, khususnya adalah ketika pada saat saya PPL kemarin, PPL 1, yaitu ada beberapa siswa, tapi di sini saya sebutkan adalah satu siswa yang inisialnya adalah Aldi, itu di kelas 11 IPA 1. Jadi ia itu merasa tidak bersemangat ketika mengikuti pelajaran. Jadi biasanya itu sering melamun. Kemudian Aldi itu juga tidak memperhatikan guru ketika mengajar di kelas kayak gitu. Jadi istilahnya itu dia mengabaikan apa yang dibicarakan oleh guru kayak gitu. Nah, selain itu dia juga kadang terdistract dengan hal lain, seperti misal bicara dengan teman, kemudian ngobrol sendiri, main sendiri HP kayak gitu ya. Nah, itu khususnya pada mata pelajaran kimia. Jadi di sini juga guru melihat dari beberapa sisi. Jadi ada observan lain ketika mengajar di kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ambil ada beberapa guru, ada fisika, matematika, dan BK. Istilahnya adalah untuk mengkonfirmasi apakah di mata pelajaran lain juga seperti itu kayak gitu ya. Nah, selain Aldi itu sebenarnya masih banyak teman-teman lain yang seperti itu. Jadi mirip ya perilaku yang ditampilkan. Nah, setelah dilakukan observasi, di sini guru kimia itu memberikan semacam treatment atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian diamati perubahan tingkah lakunya setiap minggunya gitu ya. Jadi di sini saya ambil ada 4 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya adalah sebelum intervensi atau sebelum dilakukan perlakuan. Jadi istilahnya di sini melibatkan beberapa guru tadi ya, ada matematika, fisika, sama BK untuk ikut mengamati atau observasi. Kemudian 2 minggu setelahnya itu melakukan treatment. Itu jadi sebelum intervensi itu guru masih menggunakan pembelajaran secara konvensional. Kemudian setelah saya uh, wawancara dengan atau bertanya dengan guru tadi ya terkait dengan observer atau matematika, fisika, dan BK, itu mengatakan bahwa kalau di pelajaran matematika itu siswa dia sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi, tapi manusiawi ya, anak-anaknya itu juga banyak yang ngantuk atau bosan ketika pelajaran kayak gitu. Jadi masih banyak anak yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Tuh, kemudian guru cenderung masih mendominasi di kelas. Jadi pembelajaran masih terpusat pada guru, belum terpusat pada siswa. Tuh, jadi di sini target perilaku adalah melamun, tidak memperhatikan di kelas, dan terdistraksi hal lain. Kemudian observernya tadi ada 3 guru ya. Durasinya adalah selama 4 minggu. Kemudian alat pencatatnya itu adalah buku catatan masing-masing guru kayak gitu. Selanjutnya di sini tabel 4.5 ya. Jadi di tabel tersebut isinya ada pada mata pelajaran apa, kemudian perilaku siswa hasil observasinya bagaimana, dan frekuensi, durasi, kemudian keterangan. Jadi intinya di sini di minggu pertama sebelum intervensi ini dari sosok guru kimianya. Jadi kalau misalnya kimia dalam kelas 11 itu kan dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan atau 4 JP gitu kan. Bagi jadi 2 JP 2 JP. Jadi sifat perilaku negatif yang muncul adalah siswa sering melamun dan terdistraksi hal lain, dan perilaku positif yang muncul jadi ketika siswa itu diajak ngobrol atau berbagi pengalaman, istilahnya itu guru menceritakan pengalamannya yang telah dialami kayak gitu, siswa cenderung dia lebih antusias atau merasa termotivasi. Kemudian potensi yang mungkin bisa dikembangkan pada siswa yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, karena di sini setelah guru menceritakan permasalahannya, kemudian siswa sebenarnya itu dia memiliki cara sendiri. Oh, berarti kalau aku punya masalah itu berarti caranya seperti ini kayak gitu ya. Nah, untuk frekuensi dan durasi ini sebenarnya lebih detail sih. Jadi selama pembelajaran 2 JP itu
guru mengamati siswa melamun itu kira-kira 5-10 menit. Jadi paling lama adalah 10 menit siswa melamun. Cenderung untuk menundukkan kepala dan ngantuk, kayak gitu, menguap kayak gitu ya. Kemudian keterangannya tadi 10 menit itu paling lama siswa melamun. Kemudian di minggu kedua ini berhubungan dengan guru yang lain, jadi melibatkan guru ada matematika, fisika, dan BK kayak gitu. Jadi menurut mereka itu saya rangkum jadi satu, perilaku negatif siswa secara keseluruhan ya, karena memang seperti melamun, ngantuk itu kan nggak cuma satu siswa saja dalam satu kelas, jadi semua juga mengalami hal yang sama sebenarnya kayak gitu kan. Nah, di sini perilaku negatif yang saya rekap ada melamun, kemudian menundukkan kepala, ngantuk, terdistraksi, main HP sendiri atau main game ya gitu kan. Kemudian mengobrol dengan teman sebelah. Nah, untuk perilaku positif lainnya di sini yang muncul itu ada beberapa sisi istilahnya pendapat dari masing-masing guru. Kalau guru fisika itu bilang kalau siswa itu biasanya asik sendiri dengan gambar di buku kayak gitu. Jadi malah cenderung dia fokusnya adalah ke dirinya sendiri, tidak memperhatikan guru ketika mengajar. Kemudian yang dari sisi guru matematika itu bilang kalau siswa sebenarnya dia bisa menumbuhkan sifat keaktifannya ketika diberikan seperti pemacu atau istilahnya di sini adalah kuis kayak gitu. Kemudian guru BK itu bilang kalau semua anak-anak kelas 11 MIPA 1 itu berangkat selalu tepat waktu, jadi tidak ada yang terlambat. Gitu. Jadi ada perbedaan ya di sini. Intinya perilaku negatif yang muncul itu dia lebih banyak, tetapi di sini juga ada sisi positifnya dari perilaku tadi yang muncul ya, kayak dia merasa sebenarnya itu memiliki sifat aktif, kemudian berangkat tepat waktu, itu kan sebuah value yang bagus yang harus ditingkatkan kayak gitu. Kemudian lanjut untuk setelah intervensi. Jadi setelah guru itu memahami permasalahannya ini, berarti nanti solusinya adalah kita pakai treatment apa. Mungkin di sini kita bisa variasikan dalam model pembelajaran atau pendekatan kayak gitu ya. Kalau setelah intervensi di sini guru menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang sebenarnya itu guru bisa kalau misal kimia kan bisa mendemonstrasikan praktikum dalam bentuk virtual lab kayak gitu, atau mungkin bisa dihubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di situ mendorong siswa untuk berperan aktif, atau nanti outputnya adalah student center bukan teacher center gitu. Tuh, kemudian di minggu ketiga ini guru kimia memberikan treatment ya, berarti harus ada istilahnya itu kacek itu harus ada perbedaan dari yang 2 minggu sebelumnya kayak gitu. Ini perilaku negatif yang muncul itu hanya melamun, menundukkan kepala, dan terlihat ngantuk. Jadi siswa di sini tidak terdistraksi lagi dengan hal lain, mungkin ngobrol dengan teman udah mulai rada fokus lebih mending kayak gitu ya. Kemudian sifat yang muncul itu sebenarnya siswa kalau misal diberikan semacam kuis, kemudian dikasih acuan kayak nanti yang bisa jawab kuis akan ibu kasih nilai tambahan kayak gitu, sebenarnya bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Jadi yang awalnya tadi mungkin ngobrol sendiri dengan teman, di sini lebih siswa lebih merasa fokus kayak gitu. Itu kemudian di sini frekuensi dan durasi ini berkurang. Jadi dari yang tadi kan sebelumnya 10 menit paling lama dia melamun, sedangkan sekarang itu sekitar 3-4 menit siswa melamunnya. Tuh, kemudian minggu keempat sudah intervensi. Nah, ini beberapa perilaku yang muncul ini karena guru memberikan treatment lagi ya. Kalau siswa melamun itu kan berarti kita harus mengatasinya dengan mungkin gerak atau relaksasi bersama. Mungkin di situ dikasih ice breaking kan bisa. Kemudian di sini perilaku negatif yang muncul itu hanya siswa melamun. Ada beberapa siswa melamun, tapi dapat disiasati guru dengan melakukan kegiatan relaksasi. Kemudian perilaku positifnya di sini selain guru masih memberlakukan tadi ya, menggunakan kuis ketika jam-jam kritis, misal setelah guru menjelaskan kemudian siswa diberikan kuis kayak gitu, nanti suruh maju ke depan, siswa yang merasa ngantuk itu juga bisa diajak guru bersama-sama untuk menonton video yang istilahnya relaksasi itu berarti gerak kayak gitu. Itu untuk meningkatkan atau mereduksi tadi ya daya ngantuknya. Tuh, kemudian catatan di sini, apakah peserta lain melakukan hal yang sama? Ya, karena memang fenomena seperti ngantuk, tidak fokus kan sebenarnya dialami oleh semua siswa. Kemudian bagaimana cara mengajar guru selama ini? Jadi kita tinjau dari pertemuan sebelumnya 2 minggu sebelumnya ya, itu kan guru menggunakan
masih menggunakan pembelajaran secara konvensional, artinya adalah berpusat pada guru. Nah, setelah diberikan perlakuan dengan guru menggunakan model problem based learning, itu guru lebih memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Jadi di sini guru mendemonstrasikan konsep penghubungan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mendorong siswa untuk ikut aktif berpartisipasi dan pembelajaran. Itu bisa dilakukan dengan tadi ya kuis, kemudian berdiskusi dengan teman atau window shopping, kayak gitu kan bisa meningkatkan atau menggugah motivasi siswa untuk belajar. Nah, ini ada gambar grafiknya. Jadi kalau di LMS itu grafik itu harus dibuat dua ya, harusnya ada dua macam grafik. Jadi grafik sebelum sama sesudah. Nah, karena di sini menurut saya itu lebih baik dijadikan sebagai satu kesatuan, maksudnya biar kelihatan perubahannya. Jadi di sini saya buat jadi satu sebelum dan sesudah. Jadi sebelum intervensi 2 minggu sebelumnya, kemudian setelah intervensi sudah sesudah perlakuan atau treatmentnya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini saya dasarkan pada jumlah perilaku yang muncul. Jadi tadi kan kalau minggu pertama itu yang muncul perilaku negatifnya adalah 2 ya. Tadi kemudian minggu kedua itu berdasarkan rekapan dari beberapa guru, kemudian dari tambah dari saya itu ada 6. Nah, setelah dikasih treatment, tadi ada yang kasih kuis, itu perilaku siswa berkurang ya, perilaku negatifnya. Kemudian dikasih relaksasi lagi juga jumlah perilakunya di sini jadi hanya 1, cuma hanya melamun, cuma bisa disiasati dengan relaksasi. Seperti itu untuk unggah tugas ruang kolaborasi topik 3 ya di PPG Prajabatan. Mungkin nanti semisal teman-teman ada masukan, saran, komentar, boleh nanti langsung aja ditulis di kolom komentar kayak gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you in the next video. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.